مالك يوم إياك الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun kama qala ba'dul hukama'i, dan jadilah seperti apa yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah. Ya. Ahli hikmah ini orang-orang yang punya kedalaman pikiran, ya, kedalaman pikiran hati, sehingga apa yang diucapkannya itu mengandung nilai-nilai, mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Itu disebut dengan ahlul hikmah. Ya. Dan salah satu tokoh yang di dalam Al-Quran disebutkan itu ada namanya Luqman. Nah, oleh para ulama digelari dengan Luqman Al-Hakim. Luqman si ahli hikmah, ya, ahli hikmah. Dalam tradisi keilmuan kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, itu ada kitab namanya Hikam. Ya. Hikam itu jamak daripada hikmah. Jadi hikmatun, hikmatani, hikamun. Nah, hikam itu dikarang oleh siapa namanya, As-Sakandari gitu ya, seorang ulama Mesir yang mengarang, orang-orangnya ahli tasawuf dan ulama tarikat gitu ya, mursyid. Jadi beliau mengarang kitab yang isinya itu adalah kata-kata hikmah, kata-kata hikmah, dan ininya berat gitu. Apa kalau isinya itu agak berat karena isi bercerita tentang ini hati seseorang gitu ya, keimanan seseorang kepada Allah gitu, sikap seseorang terhadap dunia. Jadi makanya orang yang ngaji hikam itu yang ngajinya ya pelan-pelan dan dibimbing langsung oleh guru yang memang mumpuni, ya, dalam ilmu tasawuf itu. Kalau enggak bisa salah paham. Kalau salah paham nanti jadi keyakinan dalam hidup, itu bahaya. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, wakun kama qala ba'dul hukama, dan jadilah seperti orang yang dikatakan oleh sebahagian para ahli hikmah, ilqa sadiqaka wa aduwaka biwajhin wahidin wa huwa ridha. Ketemulah dengan temanmu dan musuhmu biwajhin wahidin, dengan satu wajah saja. Apa satu wajah itu? Yaitu ridha. Ridha itu suka, ikhlas menerima gitu, senang gitu. Ya, walaupun ketemu musuh. Jadi ketemu musuh, ketemu kawan, sama saja wajah kita wajah ridha. Wajah ridha itu wajah yang selalu menampakkan kegembiraan, ya, selalu menampakkan kegembiraan. Tidak ada tidak ada rasa yang mengganjal di hati. Itu yang orang yang bisa menampakkan wajah-wajah ridha itu. Jadi dengan orang nyaman aja gitu ya. Jadi bukan wajah seseorang secara alami itu sebetulnya, tapi itu dari cerminan dalam hati. Cerminan dalam hati.
Kadang-kadang karena wajahnya baby face gitu ya, tapi hatinya sebetulnya dia nggak senang. Nah, itu bukan itu. Tapi ini dengan hati yang ridha. Jadi menerjemahkan di sini wajah ini jangan wajah secara fisik tapi hati. Kalau hati kita ridha, maka semburat keridhaan itu akan muncul di dalam wajah kita ya. Min ghairi madallatin lahum, tanpa kita merasa terhina ya, merasa terhina di hadapan mereka. Ini definisi ridha itu ya. Wala haibatin minhum, tapi juga merasa tinggi ya, merasa hebat di depan mereka. Artinya ya biasa saja, tak perlu kita merendahkan harga diri kita di depan orang, dan tapi tidak juga meninggikan diri kita di depan orang. Ambil yang tengah-tengah. Wa tawaqqar min ghairi kibrin wa tawadha' min ghairi madallatin. Nah, kalau kita harus tegak berdiri, tegak menampakkan ketegasan kita, menampakkan wibawa kita. Jadi kita berwibawa min ghairi kibrin, tanpa sombong, tanpa ada sombong. Dan juga bertawadhu, merendahkan hati tanpa merendahkan diri, tanpa kehinaan. Jadi tanpa menghinakan diri kita. Jadi tawadhu tapi juga tidak menghinakan diri kita. Itu. Karena tawadhu dan kibir itu adanya di hati, bukan di perbuatan, bukan di penampilan gitu ya. Ya, cuman kadang-kadang penampilan itu bisa berpengaruh terhadap hati dan bisa dipengaruhi juga oleh hati. Ini kayak timbal balik gitu dia. Jadi misalnya orang yang tadinya tidak punya, tapi dia punya rezeki banyak, kemudian dia punya pakaian baru, mewah gitu ya, punya jam tangan bagus, punya ini. Itu berpengaruh terhadap hati. Berpengaruh terhadap hatinya. Karena ada orang yang meninggikan self confidence-nya itu dengan cara berpakaian ya. Dengan cara berpenampilan yang bagus. Saya kalau pakaiannya kayak gini rasanya nggak pede, saya katanya tampil gitu ya. Kalau pakaiannya dan sebagainya sudah rapi, bagus, mahal, bermerek gitu, oh pede dia gitu. Nah ini kan artinya suasana hati dipengaruhi oleh pakaian, oleh penampilan. Ya. Tapi ada juga orang yang hatinya sangat mengontrol terhadap tampilannya. Jadi kalau hatinya dia tidak punya takabur, hatinya tenang, tidak merasa hina, tapi juga tidak merasa takabur, dia biasa-biasa, pakaiannya pun juga standar. Artinya dia tidak terpengaruh dengan pakaian. Dia berwibawa bukan karena pakaiannya, tapi karena hatinya. Itu. Cuma ya itu tadi, sebahagian orang masih seperti itu ya. Dan karena perilaku manusia yang lain juga menghargai orang berdasarkan tampilan. Ya kan? Karena orang susah melihat hatinya, misalnya nih, hati Pak Sugini baik, saya berbuat baik juga padanya gitu ya. Kan susah nebak hatinya baik apa tidak. Maka tampilannya itu yang diutamakan. Makanya ada orang datang ke pesta ya, karena dia pejabat, mobilnya dia pakai Alphard, datang ke situ. Oh, tuan rumah tuh tergopoh-gopoh tuh menyambut itu. Wah, langsung nyambut dia kan. Udah tampilannya doang gitu. Yang dihormati tampilannya, bukan orangnya. Bukan hatinya gitu. Tahu sendirilah kalau pejabat gitu gimana itu kan. Jadi ya
kadang-kadang kita bertindak itu berdasarkan keinginan masyarakat ya. Bertindak berdasarkan keinginan masyarakat. Ya. Kalau kita ingin dimuliakan masyarakat, maka kita berpakaian sesuai dengan ekspektasi masyarakat itu. Ekspektasi masyarakat. Tapi ada satu pelajaran ini menarik, itu ada dulu di masjid di Pekanbaru itu. Ada orang itu kerjanya ini Pak Sugi, kerjanya hanya sebagai tukang taman ya, apa namanya? Ya kalau bahasa kerennya di kita kan gardener gitu ya. Tapi dia ya tukang ya bersihkan taman, nyiram bunga gitu di hotel apa di kantor ya lupa saya. Tapi tiap hari dia ke masjid, Pak. Tadi ke masjid dia. Pakaiannya itu ya Allah, kalau orang yang senantiasa memandang bentuk pakaian, bentuk rupa gitu ya, itu tidak akan menyapa dia gitu loh. Tidak akan menyapa dia. Dan beliau pun orangnya ini mungkin sadar gitu ya. Tapi beliau selalu ngasih tangan untuk salaman duluan gitu loh. Ngasih tangan untuk salaman duluan. Ya, kadang-kadang ada orang nyuekin gitu karena merasa nggak level mungkin gitu kan. Jadi dia pakai baju kaos aja ke masjid, pakai celana. Nggak pernah saya lihat dia pakai sarung. Dia pakai celana. Dan istrinya itu kalau orang kita banyak bilang itu ya melabeli itu agak kurang gitu ya. Jadi bukan sampai gila bukan, tapi kayaknya kecerdasannya itu kurang, IQ-nya mungkin kurang gitu. Jadi jalan kemana-mana istrinya itu keluar, kadang hampir semua orang disapa gitu ya, semua orang disapa pokoknya nggak mengenakan lah kalau ini. Nah ternyata pas suatu hari dia meninggal, si suaminya tadi nih meninggal, dan istrinya itu cerita bahwa dia tuh udah tahu kapan mau meninggal gitu loh. Udah tahu kapan mau meninggal, jadi kamu nanti wasiat dia, saya akan meninggal besok apa dia sebut gitu. Jadi istrinya cerita, dia udah tahu. Nah, itu luar biasa itu. Jadi kita kadang karena terlalu terpesona dengan tampilan itu, kadang cuek dengan orang-orang yang sebetulnya dipilih oleh Tuhan gitu kan. Dipilih oleh Tuhan. Jadi mungkin ya kesabaran dia dengan istri, menghadapi istrinya seperti itu gitu kan. Kemudian konsisten dia ke masjid, lalu dia tidak pernah ngata-ngatain orang gitu kan, nggak pernah banyak bergaul, berbincang, ngobrol banyak dengan orang gitu kan. Ya seadanya saja ya, baik-baik, kalau gotong royong ikut gitu. Di masyarakat kontributif gitu ya. Di masyarakat sangat kontributif, artinya banyak menanamkan pahala gitu kan. Tapi tidak sampai terlena, sampai harus melupakan waktu gitu. Jadi konsisten dia. Dan pendidikannya ya mungkin tidak secanggih kita gitu kan. Nggak secanggih kita. Paling tamat SMP atau SD gitu. Tapi itulah ya pelajaran. Jadi pokoknya kalau lihat orangnya nggak inilah. Saya kebayang terus orangnya itu. Karena sering kadang-kadang sering naik kabar Pak gitu kan. Gitu. Tapi tidak dia sebentar pulang gitu, masjid pulang, dan ini udah sebentar pulang gitu. Itulah ya pakaian. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kita, tapi jangan juga takabur. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha, ya. Dan jadilah dalam setiap urusanmu kamu berada di tengah-tengah. Artinya khairul umuri awsatuha, itu kan dalam hadis itu.
Jadi sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Makanya umat Islam itu disebut dengan ummatan wasata, ya. Umat yang berada di tengah. Kalau saya ingat dulu penjelasan Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid tentang penafsiran ummatan wasata ini. Jadi kata beliau, kenapa umat Islam itu disebut dengan ummatan wasata? Itu karena Yahudi yang melalui Nabi Musa itu terlalu banyak fikih oriented gitu. Terlalu cenderung mengedepankan fikihnya. Makanya Yahudi itu aturannya ketat ya, aturannya ketat sekali gitu. Sampai-sampai aturan makannya itu kalau kita baca kosher itu ya, tentang kosher itu ternyata itu rumit sekali Pak Sugi, susah untuk dipenuhi itu. Jadi kan saya di sini kadang-kadang kalau susah mencari makanan halal itu cari yang mereknya kosher gitu ya. Itu kan makanan Yahudi ya, makanan Yahudi yang kita dibolehkan gitu ya. Kita dibolehkan untuk menyantapnya. Jadi kalau nyari daging, ayam, itu saya nyari, kalau misalnya nggak ketemu yang halal gitu ya, saya nyari itu. Nah, ternyata saya baca kosher itu apa sebetulnya gitu kan. Ternyata untuk apa? Untuk sampai pada derajat kosher itu, satu makanan disebut kosher itu bukan hanya masalah penyembelihan, tapi ada proses selanjutnya gitu. Misalnya kalau darah itu betul-betul diperas habis gitu ya, nggak ada lagi gitu. Itu hanya satu bagian dari syarat-syarat kosher itu. Dan rumit memang, mereka sangat ketat ya, sangat ketat. Bahkan kalau berbuat dosa dulu orang Bani Israel itu kalau nggak salah harus bunuh diri. Hukumannya ada yang sampai membunuh diri sendiri gitu. Membunuh diri sendiri. Jadi saking ketatnya. Nah, tapi kemudian diturunkanlah Nasrani gitu ya, agama Nasrani. Ini cerita Kak Nur dulu. Nasrani. Dan Nasrani itu ternyata lebih cenderung mengedepankan aspek batiniahnya. Jadi aspek tasawufnya. Tidak lagi terobsesi untuk tidak lagi berfokus kepada fikih. Ya. Jadi ya fikih itu kan ibadah lahiriah ya, perilaku lahiriah fikih itu. Kalau batiniah itu tasawuf. Nah, pihak Kristen ini ya, Nasrani ini ya fokusnya ke situ. Bagaimana cinta gitu ya. Kalau orang nampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu kan saking baiknya gitu ya. Jadi makanya Nabi Isa itu salah satu tokoh panutan tasawuf paling tinggi gitu loh. Itu Nabi Isa. Ya orang-orang tasawuf itu ittisalnya itu juga kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Jadi ekstrim lagi dia. Jadi yang satu tadi fikih, yang satu tadi ke tasawuf gitu kan. Makanya kita ketemu orang-orang Kristen itu, padahal di hukum-hukum kitab-kitab mereka, misalnya makan babi juga nggak boleh gitu. Tapi mereka merasa tidak harus mengikuti itu gitu. Karena lebih mengutamakan pada aspek aspek batiniahnya, aspek akhlaknya gitu loh. Jadi dia ekstrim lagi. Maka kemudian turunlah Islam. Islam itu ingin menjadi yang di tengah-tengah ya, antara kecenderungan ekstrim tasawuf dengan ekstrim fikih gitu. Ekstrim fikih. Nah, tapi menjadi yang tengah itu selalu kesulitan, Pak. Prosesnya itu kalau untuk menjadi yang di tengah itu selalu sulit. Orang kadang tertarik atau ditarik dengan paksa menjadi
yang cenderung ke ekstrim gitu ya. Jadi kalau kita bikin garis gitu, belah kanan kiri gitu kan ya. Nah, itu kan kanan kiri ujung itu kan ekstrim namanya. Nah, tengah-tengah itu adalah yang wasatan tadi. Wasit itu kan penengah. Namanya wasit itu. Wasit itu adalah penengah dari kata wasata tadi. Maka orang yang wasit itu orang yang di tengah-tengah. Tapi kalau ada orang wasitnya yang memihak ke kanan ke kiri, itu dia nggak wasit lagi, nggak di tengah lagi. Jadi itu apa namanya susah untuk berada di tengah itu, untuk berada di tengah. Nah begitu juga umat Islam pada prosesnya gitu sulit untuk berada di tengah. Kadang-kadang orang cenderung kepikih, maka sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit apa namanya diperdebatkan khilafiyah suka sekali gitu. Ini kepikih namanya, kepikih. Nah, tapi ada orang yang terlalu ketasawuf, apa saja ingin dimaklumi gitu ya, apa saja ingin dimaklumi, ya penting hatinya gitu ya. Gitu. Jadi agak makanya Imam Ghazali ini coba lihat bacaan yang apa namanya kitab yang selama ini kita baca ini ingin berada di tengah sebetulnya, menggabungkan antara fikih dengan tasawuf itu. Jadi beliau ketat juga melaksanakan ritual-ritual lahiriah, tapi beliau juga menyampaikan pentingnya untuk menjaga hati, sikap gitu ya, moralitas, akhlak seperti yang kita baca sekarang. Sebelum-sebelumnya kan cerita tentang bagaimana sholat, bagaimana wudhu gitu ya. Gitu. Jadi ingin berada di tengah-tengah itu. Nah itu tentang ummatan wasata itu ya. Jadi sulit, tapi dianjurkan wakun fi jami'i umurika fi awsatiha, maka hendaklah dalam setiap urusanmu yang tengah-tengah saja. Ya. Fakila tarafai qasdil umur zamimum. Dan kedua-dua ekstrim, ya, kalau berada di tengah pasti ada dua ekstrim itu kan. Kedua-dua ekstrim itu jelek, nggak bagus itu. Ya. Jadi bisa mencelakakan gitu kan. Dua-dua ekstrim. Jadi baik ekstrim kanan, ekstrim kiri. Wala tanzur fi itfaika. Ya. Dan jangan merasa hebat ya, merasa hebat. Wala tuksir al-iltifat, tapi jangan juga, jadi wala tanzur fi itfaika itu jangan merasa terlalu optimis dan kita kan merasa hebat gitu ya. Ke depan gitu, oh kita pasti gitu kan. Itu juga nggak bagus. Wala tuksiril iltifat, tapi jangan juga selalu menengok ke belakang. Menengok ke belakang itu masa lalu gitu, nggak move on gitu ya. Jadi tengah-tengah lah, tengah-tengah. Jangan terlalu jangan terlalu optimis, tapi jangan terlalu pesimis, maksudnya itu. Wala taqif 'alal jama'at wa idza jalasta fala tastawfiz. Dan jangan sering duduk ngumpul-ngumpul dengan orang lain, itu jangan terlalu sering. Ya. Terlalu sering. Jadi karena akan merusak suasana hati ya, merusak suasana hati. Wa idza jalasta, dan kalau engkau duduk dalam satu majelis fala tastawfiz, jangan berselonjor. Ya, ini adat-adat dalam majelis, adab-adab dalam majelis. Jangan berselonjor. Jadi kalau Anda duduk dalam satu majelis, jangan berselonjor, kaki diselonjorkan gitu. Kalau punya penyakit ya nggak masalah gitu ya. Kalau punya uzur namanya, punya uzur syar'i itu nggak masalah. Nggak bisa dilipat misalnya Pak Sugi gimana? Kalau sudah tua kan nggak bisa dilipat. Nggak bisa. Wala tahaffaz min tashbiki asabi'ika. Dan jangan
memasukkan, menyilangkan jemari-jemari ini. Jadi kayak gini-gini nih. Ya, ada larangan. Khususnya pada saat kita masuk masjid, menunggu sholat, atau orang sedang khutbah, itu jangan. Ada hadisnya. Nah, tapi katanya di luar itu boleh. Di luar itu boleh. Makanya kalau kita lihat kalau ada ulama-ulama, tuan guru khususnya yang aswaja, yang NU, yang ulama-ulama tradisional gitu. Kalau mereka duduk, mereka begini. Nah, jadi bukan begini. Begini. Saya ingat dulu ada guru saya di kampung itu bilang, kalau begini katanya di sela-sela ini ada setan nanti katanya. Oh itu dalilnya entah di mana saya nggak tahu. Tapi ada beberapa hadis sahih yang memang kalau di masjid dalam khutbah atau kita datang masuk masjid nunggu sholat gitu, jangan begini. Kalau mau ya begini aja. Nah, tapi kalau di luar katanya boleh. Tapi ada yang sampai keluar pun, pokoknya kalau duduk di majelis itu jangan begini aja. Kalau mau juga gitu ya. Cobalah nanti perhatikan para tuan guru, para ulama gitu. Kalau mereka duduk-duduk gitu, di majelis misalnya, tangan mereka itu gimana? Begini apa begini gitu ya. Itu beda biasanya kalau yang apa? Yang mereka tahu gitu ya. Mau hati-hati. Wal abathi bilihyatika wa khatimika, dan jangan selalu memain-mainkan jenggot misalnya begini. Kan sering itu kalau Pak Sugi udah panjang jenggotnya. Sholat pun ya lucu itu. Waktu sholat pun begini dia. Allah. Jadi, karena kebiasaan di luar gitu. Allahu Akbar. Itu batal. Kalau 3 kali batal itu kan. Tidak ada uzur yang harus membuat dia bergerak gitu. Kalau mazhab Syafi'i sampai 3 kali itu batal. Gitu. Ada yang membenarkan apa namanya bajunya sampai berkali-kali gitu kan. Kemudian sebentar lagi. Ya nggak tenang. Berlawanan dengan anjuran khusyuk dalam sholat ya. Imam Syafi'i memang di mazhab kita, mazhab Syafi'i itu memang ya agak ketat gitu ya. Jadi 3 kali tanpa ada uzur itu batal. Orang-orang yang sebelah itu bilang mana ada hadisnya 3 kali? Memang tidak ada hadisnya 3 kali, tapi dilarang banyak menggerak-gerakkan anggota badan dalam sholat tanpa ada uzur. Nah, banyak itu, pengertian banyak itu ya kalau dalam bahasa ini, dalam kita adat kita, lebih dari 3 kan udah banyak. Kan itu. Makanya dibatasi oleh Imam Syafi'i 3 gitu loh. Kalau mereka tanpa ada batas, makanya gelisah terus sholatnya itu. Kadang nyari kaki orang gitu kan, untuk diinjak. Akhirnya kayak gitu, karena nggak ada pembatasan. Dia bilang pembatasan itu bid'ah katanya kan. Gitu. Imam Syafi'i kan berijtihad itu. Namanya ijtihadnya. Jangan banyak bergerak itu ya. Banyak itu ya 3 maksimal gitu loh. Lebih dari itu ya udah banyak banget gitu kan. Ya. Jamaah itu disebut jamaah kalau sudah ada lebih dari 2 disebut jamaah. Watakhlili asnanika, atau berselilit ya. Berselilit itu ya bawa apa namanya di restoran tuh kalau bahasa orang Medan tuh dongkrak ya Pak Arka ya. Dongkrak gitu. Jadi bawa kemudian gitu kan. Itu enggak boleh. Bukan nggak boleh, ini adab ya. Adab artinya dihindari gitu. Wa idkhali isba'ika fi anfika, ngupil. Jangan ngupil juga di majelis gitu.
Azan ngupil. Ya hal-hal yang jorok yang secara adat itu nggak enak gitu ya. Enak. Kalau di sini itu kan, kalau di barat tuh Pak Sugi ya, kawan-kawan yang sudah kuliah di barat itu ya bersendawa gitu kan depan orang kan nggak bagus gitu ya. Kalau di kita mungkin ya nggak masalah gitu bersendawa gitu, gitu kan. Itu pertanda makan enak dan makan kenyang katanya. Makanya alhamdulillah habis bersendawa gitu kan. Tapi apa di barat itu kan nggak sopan gitu. Watardidzubabi an wajhika, dan apa sering mengusir-ngusir lalat di wajah gitu ya. Cuman ya memang itu susah juga untuk dihindari, yang ganggu gitu ya. Ganggu. Maka suratit tamati wattasaubi fi wujuhin nas. Ya, apa nih tamati ini? Sering menggeliat ya, sering menggeliat atau menguap di hadapan orang. Menggeliat, menguap di hadapan orang itu. Di majlis. Fis salati au ghairiha, dalam salat atau di luar. Jadi menggeliat dalam salat jarang kita temukan, tapi orang menguap dalam sholat itu banyak sekali. Apalagi Isya dan subuh gitu ya. Isya dan subuh itu belum selesai tidurnya udah bangun gitu, menguap berkali-kali nguap. Nah, kalau nguapnya bunyi itu maka muncul suara. Suara ini bisa membatalkan sholat. Ya, membatalkan sholat. Karena dilarang bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu dua kata hijaiyah saja, yang keluar dua huruf hijaiyah saja, itu sudah dianggap bersuara. Karena bisa mempunyai makna dia. Nah, makanya kalau nguap dalam sholat terpaksa nguap, jangan bersuara, jangan wah gitu ya. Kalau terpaksa juga ya diem saja, tapi menganga saja, tapi jangan keluar suara. Itu bisa batal. Wal yakun majlisuka hadian, dan hendaknya kamu di majlis itu dengan tenang. Wa haditsuka manzuman murattaban, dan pembicaraanmu itu tersusun, tertata rapi, artinya dipikir dulu gitu. Dipikir, dan kalau berbicara pun rapi gitu. Nggak, orang gampang ngerti kalau di majlis. Wa asghi ilal kalamil hasani, dan perhatikan pembicaraan yang baik, mimman haddatsaka min ghairi izhari ta'ajjubin mufritin. Ya, dari orang yang berbicara denganmu tanpa harus menampakkan kekaguman yang berlebih-lebihan. Jadi ada sosok yang dikagumi gitu ya, ceramah depan kita gitu kan. Jangan menampakkan kekaguman yang berlebih-lebihan gitu. Ya. Karena kalau sudah berlebihan kagum dengan seseorang, itu kadang-kadang lupa terhadap zat yang menciptakan kelebihan orang tersebut. Yang diingat itu adalah orangnya saja. Wala tas'alhu i'adatahu, dan jangan memintanya untuk mengulang ceramahnya, mengulang ucapannya gitu. Ya. Itu karena itu menunjukkan ketidakperhatian kita terhadap orang tersebut. Nah, jadi kita tidak memperhatikan. Waskut anil madahiki wal hikayati, dan berdiam dirilah dari tertawa dan cerita-cerita yang nggak karuan gitu di dalam majelis itu, yang tidak ada maknanya. Ya. Jadi di majelis, apalagi majelis ilmu di masjid, itu jangan sampai hindari dari pembicaraan-pembicaraan yang ngelawak sehingga orang ketawa-ketawa gitu ya.
Wala tuhaddits an i'jabika biwaladika wa syi'rika wa kalamika wa tasnifika wa sa'iri ma yakhussuka. Dan jangan bercerita dengan bangga terhadap tentang anakmu, pencapaian anakmu. Ya. Jadi kan kadang sering sedikit ketemu itu kan dengan kawan-kawan di majelis gitu. Oh, gimana? Oh, anak saya begini gitu ya. Jangan sampai gitu kata Imam Ghazali. Wasyi'rika dan syair-syairmu kan orang Arab kan suka begitu ya. Yang bisa menggubah syair itu dihormati itu. Hebat. Wa kalamika ya dan pembicaraanmu jangan cerita tentang kehebatan kamu berbicara ya wa tasnifika dan karya-karya tulismu ya wasairi ma yakhussuka dan semua apa yang engkau capai yang menjadi kekhususan engkau ya. Jadi jangan bangga-bangga. Nanti akan berlanjut itu saling berbangga-bangga di dalam majelis yang kemudian menimbulkan rasa iri di masing-masing. Rasa iri, merasa tak nyaman gitu. Tidak semua orang suka dengan pencapaian kita. Tidak semua orang suka dengan pencapaian kita gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang tak suka dengar itu, dia nggak lagi ke majelis itu. Apa dengar dia aja katanya cerita bangga terhadap ini pencapaian dia, anaknya katanya gitu kan. Akhirnya orang nggak mau dengar lagi. Ya. Wala tatasanna tasannu'al mar'ati. Dan jangan berperilaku seperti perilaku perempuan fit tazayyun dalam berhias. Jadi dandan dalam berdandan itu jangan kayak perempuan. Ya. Dan ini sangat kultural ya kalau di kita itu kan. Perempuan itu seperti apa gitu ya. Kalau sekarang perempuan ya kalau di sini gitu ya perempuan pakai celana gitu. Kita pakai celana bukan seperti itu maksudnya. Ya kayak perempuan tuh berdandan kayak gimana sih? Ya. Pakai lipstik, pakai macam-macam gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Wala tatabadzal tabadzul abdi. Tapi jangan juga berperilaku atau berpenampilan seperti penampilannya seorang hamba lusuh, ya, jelek gitu ya. Karena muruah kita nanti akan akan terganggu ya, dicela orang dan sebagainya. Wa tawaqqa kasratal kuhli, ya. Dan jangan bercelak mata yang berlebihan juga. Wal israfa fid duhni, dan berlebihan dalam minyak rambut gitu. Ya. Makanya tadi intinya itu adalah tengah-tengah, jangan ekstrim kiri kanan. Apapun itu. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengahnya. Demikian Bapak semua apa yang bisa kita baca, nanti kita sambung lagi. Mungkin ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan lagi kita insya Allah selesai kitab ini. Jangan sampai nanti kita tidak ikut penutupan kitab ini ya. Kalau tidak di awalnya, paling tidak di akhirnya. Kalau di awal di akhir dapat, di tengah dapat, jangan sampai akhirnya hilang gitu kan. Sayang. Jadi dulu para ulama gitu, para orang-orang ahli ilmu itu kalau ada khataman kitab itu luar biasa itu raminya acara itu. Artinya kita yang sudah konsisten jangan sampai tidak ikut gitu. 2 atau 3 kali lagi insya Allah. Dan ya tantangan selama kita baca kitab ini memang luar biasa ya, kesibukan dan sebagainya gitu. COVID gitu. Ya, kalau selesai alhamdulillah. Patut kita syukuri, mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan.